momentum Idul Fitri kita saling bersilaturahmi, saling mempererat tali persaudaraan, saling menguatkan di tengah persoalan-persoalan bangsa yang hari ini membuat kita menjadi repot bersama. Jumpa lagi di Pintu Damai, para pencinta damai. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang berpendidikan, namanya Pak Purjatian Azhar. Selengkapnya nanti akan memperkenalkan diri. Kami mencoba menghubungi dia atau beliau ingin menggali lebih dalam pesan makna damai dari Idul Fitri itu sendiri. Pastilah Idul Fitri yang merupakan hari besar, hari raya besar kepada umat Islam ini mempunyai makna yang sangat besar kepada mereka. Tetapi juga pasti ada maknanya kepada kita yang bukan Islam. Apa itu kurang lebih? Itu nanti yang mau kita coba gali lebih dalam dari Bapak Purja ini. Tujuan percakapan ini kami lakukan, dengan percakapan ini aja telah terjadi sebuah silaturahmi. Tetapi yang lebih penting, moga-moga buah pembicaraan ini, pesan-pesan yang disampaikan beliau akan dimengerti lebih banyak orang, terlebih non-Islam, melalui channel yang kita ikuti sekarang ini. Dengan demikian akan saling memahami lebih dalam, itu akan membuat kita akan lebih mudah saling menerima dan lebih mudah pula untuk saling berdamai nantinya. Bahkan bersaudara, persaudaraan nasional, persaudaraan universal, itulah yang kita perjuangkan demi kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Kepada Bapak Purja, kami persilahkan dulu memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pastor Alexander Silain yang sudah mengundang saya. Kurang lebih 2 hari yang lalu beliau menghubungi saya dan saya sangat berbahagia sekali bisa diundang oleh pastor untuk berbicara tentang satu hari raya dalam Islam yang akan dirayakan esok hari. Betul. Baik, nama saya adalah Purjatian Azhar M.Hum. Saya lebih sering disapa dengan sebutan Purja. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial Prodi Sosiologi Agama UIN Sumatera Utara, dan selain itu juga saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Tandem, di Serdang. Nah, selain mengajar, aktivitas saya juga terlibat dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan aksi-aksi radikalisme, terorisme, kemudian perkembangan corak keberislaman hari ini, cara orang berislam hari ini. Nah, itu yang kemudian menjadi minat kajian saya dalam bidang sosiologi. Saya pikir itu Pastor untuk perkenalan. Baik, terima kasih Pak Purja. Para pencinta damai, kita melihat bagaimana aktivitas harian dan ada concern tertentu sebenarnya yang menarik sekali juga untuk kita dalami suatu saat dengan beliau ini. Tapi topik kita kali ini kita coba berbicara tentang Idul Fitri terlebih dahulu. Baik, begini Pak Purja yang terhormat, kan kebanyakan kami ini yang non-Islam ini hanya tahu bahwa Idul Fitri adalah puncak dari bulan puasa, perayaan kemenangan, itu juga kita dengar, kembali ke fitrah. Lalu ada perayaan silaturahmi atau halal bihalal di situ. Sejauh itu yang kami tahu, tapi kali ini ingin lebih tahu lebih dalam inti yang dirayakan pada hari raya Idul Fitri itu sebenarnya apa? Mohon berbagi kepada kami. Oke, baik Pastor. Jadi apa yang disampaikan tadi sebenarnya sudah cukup bagus begitu. Bagaimana memahami Idul Fitri sebagai satu puncak dari ibadah puasa. Tapi begini Pastor, sebelum kita sampai ke Idul Fitri, kita harus membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya puasa Ramadan itu. Karena Idul Fitri ini kan selebrasi gitu ya. Jadi kalau kita ibarat bermain bola 2 kali 45 menit dan mencetak gol, itulah dia puasa Ramadan tadi.
Nah, setelah mencetak gol, itulah kemudian kita selebrasi. Selebrasinya itu adalah Idul Fitri. Nah, golnya ini apa? Golnya ini adalah takwa. Jadi banyak misalnya ustadz-ustadz mengutip ayat Al-Quran yang sering sekali dibaca ketika bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi goalnya, puncaknya dari ibadah puasa ini adalah bertakwa. Nah, kita lihat dulu bagaimana puasa Ramadan. Nah, dalam sejarah itu diwajibkan oleh umat Islam itu pada tahun 2 Hijriah. Artinya kalau sekarang kita berpuasa di tahun 1442 Hijriah, berarti 1400 tahun yang lalu itu kita sudah diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan syariat puasa. Nah, saya pikir dalam tradisi agama-agama Abrahamik itu juga ada tradisi puasa. Cuman modelnya saja yang berbeda. Bahkan dalam sejarahnya itu tentara-tentara Romawi dan tentara-tentara Yunani kuno itu sebelum berperang mereka melakukan puasa. Kenapa mereka melakukan puasa? Karena puasa menurut mereka memberikan 2 kebaikan. Yang pertama, kebaikan yang mereka peroleh adalah mereka akan merasakan sehat secara jasmani dan rohani. Karena sebelum perang mereka harus mempersiapkan ketahanan fisik dan mental mereka. Kedua, puasa membuat mereka menjadi lebih sabar, bisa memanajemen hati, memanajemen kesabaran dirinya. Jadi ketika orang mau berperang itu kan butuh manajemen kesabaran. Kapan saatnya harus menyerang, kapan saatnya harus bertahan. Nah, ini yang kemudian dikuatkan dalam hadis Nabi, somutasihu, berpuasalah kamu maka sehat. Jadi puasa itu intinya sehat. Tidak ada orang yang berpuasa itu mati. Karena puasa mati itu nggak ada. Tetapi orang yang kekenyangan mati itu banyak pasti. Asal kemudian puasa yang dilakukan itu sesuai dengan syariat dan aturan dalam Islam. Ya, artinya mereka makan sahur misalnya jam 4, kemudian berbuka puasa pada maghribnya. Nah, jadi ada waktu 13 jam. Kalau puasanya hampir 3 hari nggak makan, wah itu kemungkinan bisa mati, itu yang salah. Kira-kira. Nah itu. Nah, puasa juga mengisyaratkan kepada kita untuk menjadi bulan yang disebut dengan bulan pelatihan atau riyadhah. Jadi selama sebulan itu memang kita dilatih untuk merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini misalnya mereka tidak makan ya, karena faktor ekonomi, karena mereka miskin. Nah itu kita akan merasakan bagaimana haus, bagaimana lapar. Nah itu bulan pelatihan. Ya. Nah karena bulan pelatihan itu, maka ada target yang ingin dicapai. Layaknya kita ikut pelatihan atau kita ikut kursus bahasa Inggris misalnya 1 bulan, pasti ada target kita. Apa target kita? Minimal setelah kita 1 bulan mengikuti kursus bahasa Inggris, kita berharap kita bisa berbicara bahasa Inggris secara lancar dan fasih. Nah begitu juga Ramadan, jadi kita dilatih. Nah selain dilatih itu tadi untuk bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang miskin itu, kita juga dilatih untuk bagaimana beribadah, ya. Dilatih untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya, beribadah yang kita biasanya jarang sholat 5 waktu, maka di Ramadan itulah kita lakukan ibadah itu. Yang biasanya kita tidak pernah membaca Al-Quran, disitulah kita membaca Al-Quran. Yang kita tidak pernah misalnya sholat malam, disitulah kita sholat malam. Yang kita jarang berbagi, saling memberi kepada saudara-saudara, disitulah memberi dan berbagi. Oleh karena itu, yang diharapkan setelah Ramadan itu adalah bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan itu bisa kita lanjutkan di bulan berikutnya.
Maka makna yang sesungguhnya dari Ramadan itu, kemudian ke Idul Fitri itu, kita paling tidak harus bisa mempertahankan segala bentuk kebaikan, amalan-amalan, keimanan-keimanan kita kepada Allah selama Ramadan kita jalankan, itu bisa kita pertahankan. Atau kalau dalam bahasa Islamnya adalah istiqomah. Jadi tetap, meskipun misalnya kadar keimanan orang itu kan tidak selalu naik, Pastor ya. Ada turun, kadang-kadang ada orang malas, kira-kira kan begitu ya. Kadang malas mau beribadah, kadang slow-slow, lama-lama begitu. Tapi nggak ada masalah, itu manusiawi. Tapi paling tidak jangan sampai terlalu lama malas. Nah, jadi tetap harus ritmenya itu dipertahankan. Nah, sebenarnya puncaknya. Nah, sebelum sampai masuk ke Idul Fitri, maka di malam terakhir itu ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya. Iya, zakat di Islam itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat. Zakat fitrah itu hanya dilaksanakan di akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Nah, kalau zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki ketika sudah memenuhi nasab. Nasab itu memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, zakat fitrah itu kalau di Indonesia pada umumnya menggunakan makanan pokok dan uang. Nah, di beberapa pemahaman dalam Islam ada beberapa mazhab fikih, misalnya Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitrah haruslah makanan pokok. Nah, kalau dulu misalnya gandum, kalau sekarang beras, kira-kira begitu. Nah, Imam Malik melihatnya dari sisi kemaslahatannya. Mungkin dalam perayaan Idul Fitri mereka sebenarnya butuh juga beras, tetapi yang lebih butuh mereka uang, karena bisa dibelikan untuk barang-barang yang lain. Misalnya untuk dibelikan pakaian, sesuai kebutuhan. Oleh karena itu boleh uang. Nah, berapa takarannya? Biasanya itu 2,7 kilo per orang untuk makanan pokok. Nah, beras misalnya 2,7 kilo. Nah, ketika digantikan ke uang itu tergantung kita makan beras apa, Pastor. Kalau kita makan beras satu, harganya sekian. Misalnya kalau kita makan beras Ramos, sekian gitu. Nah, biasanya itu kalau di kampung saya itu 30.000, 32.000 sama 36.000. Jadi katanya, nah itu setiap jiwa atau setiap orang harus mengeluarkan zakat fitrah, kecuali ada 8 mustahak, ada 8 ciri atau bukan, ada 8 kriteria yang tidak mengeluarkan zakat, dan bahkan mereka yang menerima zakat salah satunya adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Misalnya ada janda tua yang sudah tidak punya pekerjaan, nah itu akan diberi zakat yang sudah dihimpun nantinya oleh Badan Amil Zakat. Nah, itu sebenarnya makna lain dari Idul Fitri adalah bagaimana selebrasi tadi bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang juga tidak memiliki kesempatan secara materi untuk merasakan kebahagiaan. Namun yang harus dipahami bahwa perayaan ini juga sering dimaknai kebablasan oleh sebagian kalangan. Kebablasan itu dalam artian bahwa Idul Fitri itu dimaknai sebagai satu momentum balas dendam. Jadi selama sebulan tidak makan gitu kan, maksudnya puasa dan segala macam, begitu Idul Fitri makan rendang, makan opor, akhirnya terjadi apa? Yang terjadi diare, sakit perut. Nah, gitu. Nah itu ada sebagian kalangan yang memaknainya seperti itu. Bahkan di malam harinya mereka menyambut, nanti malam misalnya takbiran, kemudian biasanya sebagian orang merayakan dengan hal-hal yang menurut saya kurang bijaksana, misalnya dengan hiburan-hiburan musik yang sampai tengah malam, atau bahkan bisa sampai misalnya mereka menggelar acara minum-minum
ya seperti bir alkohol itu menurut saya kurang bijaksana, karena dalam perayaan kemenangan itu karena kita akan kembali ke fitrah, ke suci kembali. Ya, jadi selama 11 bulan itu kita dibebaskan oleh Allah, makan apa saja, minum kapan saja, tidak ada batasan waktu. Nah 1 bulan itulah kita kemudian dibersihkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, batin kita oleh Allah dengan memfokuskan diri untuk beribadah hanya untuk Allah. Nah itulah paling tidak selebrasi yang bisa saya hantarkan terlebih dahulu. Saya tadi tangkap juga bahwa bulan itu macam bulan pelatihan istilahnya ya. Iya. Sebulan dia latihan hal-hal rohani lah untuk kebutuhan jiwa, termasuk juga kesehatan tubuh. Maka konsekuensinya bahwa sebulan pelatihan berarti prakteknya 11 bulan lainnya. Harusnya begitu dimaknai. Bahwa yang sebulan itu yang dengan ritme ibadah yang cukup tinggi, nah itu minimal, kalaupun tidak bisa dilampaui, paling tidak sama ritmenya dengan bulan pelatihan ini. Supaya latihan itu nggak sia-sia. Iya betul. Artinya kan latihan dia untuk bisa tampil atau berbuat lebih baik, itu arti latihan kan? Jadi luar biasa sebenarnya. Terima kasih atas penjelasan, banyak makna juga yang baru termasuk untuk saya juga ya. Nah jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan biasanya untuk syukur lainnya, senang atas sudah sukses tadi sebulan itu, apa biasanya ya? Iya biasanya ketika sudah masuk misalnya 1 Syawal, Idul Fitri, itu kita pasti melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Id biasanya kan. Sholat itu, setelah sholat kemudian tradisi Islam yang ada di Indonesia biasanya kita selalu bermaaf-maafan. Pertama dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan abang. Jadi disitulah kita meleburkan diri, memohon maaf atas kesalahan selama 1 tahun ini. Mungkin ada tersinggung, mungkin ada sakit hati. Disitulah kita leburkan, kita kembali ke nol. Makanya kan sering 0-0 ya. Nah, itu maksudnya bahwa kita kembali lagi. Kita kembali lagi, tidak ada lagi marah-marahan, tidak ada lagi ketersinggungan itu, bahwa kita sudah melebur di Idul Fitri. Nah, setelah dengan keluarga, kemudian kita saling berkunjung dengan jiran tetangga. Ya, tetap aktivitasnya kita saling memaafkan. Mungkin selama bergaul atau selama berinteraksi ada mungkin ketersinggungan yang sengaja ataupun tidak, itu yang kemudian kita utarakan. Nah, kemudian kepada keluarga besar, kepada nenek, kakek, paman, om, tante, dan segala macam. Nah, itu ya, kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, dalam perayaan-perayaan selanjutnya, karena kita senang merasakan kebahagiaan hari yang penuh berkah suci itu, maka biasanya kita memberikan suguhan, baik itu makanan atau dalam bentuk kue ya, atau sajian-sajian itu yang terbaik. Nah itu sebagai bentuk kebahagiaan, selebrasi tadi. Jadi menjamu saudara-saudara yang datang, misalnya yang biasanya nggak pernah masak rendang, minimal ketika Idul Fitri masak rendang daging, saya kira mungkin ya, atau yang opor. Nah itu. Nah tapi kemudian yang harus dijaga, yang harus hati-hati juga jangan sampai kemudian ada luapan emosi yang berlebihan, sesungguhnya itu menjadi negatif, yaitu tadi maksudnya masak sangat banyak, kemudian makan terlalu banyak. Makanya kebanyakan itu pas hari Lebaran pertama, kedua, ketiga, keempat itu praktek-praktek bidan itu ramai. Karena apa? Karena banyak orang sakit. Sakit karena itu tadi selebrasi yang berlebihan. Jadi makan, itu yang menurut saya harus dimaknai tidak seperti itu. Ya,
sewajarnya saja, namanya kita merayakan kebahagiaan itu tetap sewajarnya, karena yang berlebih-lebihan itu kan tidak baik ya Pastor ya. Apapun itu ya, perbuatan baik sekalipun kalau dilakukan dengan skala yang berlebihan, menurut saya juga tidak baik hasilnya. Nah itu perayaan-perayaan yang kita saling berkunjung, mempererat tali silaturahmi, kemudian ada tradisi mudik. Nah, kemudian kemudian pemerintah membatasi karena COVID-19, ya, paling tidak kita bisa tetap mudik atau bertemu secara virtual. Nah, itu sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwa mudik itu adalah berpulang ke kemanapun kita pergi kita akan kembali. Itu maknanya. Jadi sesukses apapun kita di tanah rantau, maka kita akan kembali juga ke kampung halaman. Nah disitulah kita kemudian nanti akan bersujud atau kita memohon ampun, kita meminta maaf kepada orang-orang yang kita cintai. Salah satunya adalah kedua orang tua. Mantap. Yang pernah saya dengar, nggak tahu juga di Sumatera, di beberapa tempat di Jawa Tengah itu pernah saya dengar, di Solo, di Jogja juga gitu ya. Yang Kristen itu aktif atau ikut serta dalam Idul Fitri, yang saya pernah baca itu juga pada selesai sholat Id itu tadi, bahkan ada pembagian makanan juga begitu. Dan sebaliknya nanti di Natal juga saat Kristen bernatal, umat Islam memberikan sesuatu sebagai ikut serta dalam perayaan itu sendiri. Nah, itu oke-oke saja sebenarnya secara ajaran Islam. Dan apakah ada pernah pengalaman seperti itu di Sumatera Utara ini ya, atau hanya di Jawa? Kalau di Sumatera Utara, menurut saya, Pastor agak masih sulit. Oh gitu ya. Ya, karena apa? Karena memang identitas Kristen itu berbeda dengan identitas Islam. Kalau di Jawa, mereka diikat dengan suku yang sama, sama-sama suku Jawa, meskipun dia Islam atau Kristen, karena mereka sama-sama Jawa, jadi diikat oleh entitas itu, sehingga kemudian agama tidak lagi menjadi persoalan bagi mereka meskipun agama apa. Tapi kalau di Sumatera Utara, khususnya di Medan, kita untuk mengidentifikasi seseorang itu beragama Kristen, itu kebanyakan Batak. Betul ya. Suku Batak. Hampir sulit kita menemukan orang Melayu yang beragama Kristen. Sebaliknya juga. Bahkan di kampung-kampung itu untuk mengatakan seseorang itu beragama Kristen, dia bilangnya orang Batak. Itu orang Batak, padahal dia ingin mengatakan dia itu Kristen. Kira-kira begitu. Padahal belum tentu semua Batak itu Kristen. Kira-kira begitu. Betul. Identitas itu yang menurut saya agak susah, karena kita sangat berbaur di Kota Medan. Ada Melayu, ada Jawa, ada Minang, ada Batak. Batak itu dengan subetnisnya juga banyak. Ada Simalungun, ada Toba, ada Pakpak, ada Angkola. Nah itu juga kan menjadi agak sulit. Tapi mungkin ya menurut saya di beberapa daerah di kabupaten kota, misalnya di daerah Tapanuli yang memang sudah tidak lagi mempersoalkan agama sebagai penghalang dalam ikatan komunitas atau persaudaraan, saya pikir bisa. Tapi kalau di Medan saya agak sulit menemukan itu. Tapi kalau di Jawa memang lazim kita dengar begitu ya. Mestinya bisa ya, nggak salah itu yang di Jawa itu kan? Tidak. Justru itu yang maunya kita tiru di tempat kita ini. Itu kalau misalnya Idul Fitri pastor ikut sholat, itu salah. Dan saya pun nggak boleh, nggak izinkan kan gitu. Karena udah ibadah ya, udah ibadat ya. Ritus kan? Ritus. Dan ritus itu adalah perayaan iman akidah, perayaan akidah itu kan. Baik, terima kasih. Lalu menurut Pak Purjala ini kan, karena latar belakang ketidaktahuan
apa yang sedang dirayakan ini, maknanya juga baru mulai kami pahami tadi. Nah, kurang lebih sikap-sikap apa gitu ya yang diharapkan dari saudara-saudari Muslim, dari kami yang beragama berbeda ini saat merayakan ini gitu loh. Karena mungkin kami nggak mengerti gitu ya, kami keberatan dengan hal keramaian atau apa, ya mungkin ini hanya dugaan-dugaan atau mungkin terjadi juga di tempat-tempat tertentu. Tapi dari pengalaman selama ini, apa sih sebenarnya yang diharapkan, yang tentu ini bertolak dari kekurangan kami dalam bersikap gitu ya. Siapa tahu ada, perlu juga itu macam masukan kepada kami untuk berikut-berikutnya, untuk besok sudah mulai merayakan Idul Fitri itu gitu loh, kalau ada juga. Oke, jadi biasanya kalau tidak COVID itu kan malam Lebaran itu kan kita selalu ada takbiran. Ya. Takbiran itu sebagai apa ya, ucapan atau puji-pujian kepada Allah bahwa kita sedang merasa dalam suasana yang bahagia. Nah itu biasanya kalau di kampung atau di perkotaan, sebelum COVID itu kan ada takbir keliling yang dia menggunakan truk, kadang ada mobil pick up. Nah itu menurut saya sah-sah saja asal kemudian tidak mengganggu ketertiban jalan misalnya. Jangan sampai kemudian gara-gara kita bereuforia, kita berselebrasi, tetapi kemudian mengganggu orang lain. Itu menurut saya ada aspek itu juga yang harus dipertimbangkan. Artinya kebenaran itu juga tidak boleh egois, kira-kira begitu. Nah, menurut saya sikap yang seperti itu yang dilakukan oleh umat Islam sejauh ini, khususnya Islam di Indonesia, tidak ada masalah, Pastor ya. Yang menjadi masalah ketika kemudian takbir itu sampai larut malam. Nah itu yang menurut saya kurang tepat. Artinya mungkin saja di lingkungan itu ada teman-teman atau saudara-saudara yang non-muslim yang butuh istirahat dan itu akan mengganggu. Artinya beribadah juga kan harus mempertimbangkan sisi sosialnya juga gitu. Artinya tidak boleh egois juga kita kan, kira-kira begitu. Nah itu yang diharapkan dari non-Islam sendiri saat perayaan ini berlangsung. Apa kira-kira menurut Pak Purja ini? Menurut saya ya, khususnya tuh di Kota Medan, di tengah kemajemukan kita, bisa saja dimulai misalnya pelan-pelan kita saling berkunjung. Iya ya. Paling tidak di situ nanti akan ada diskusi kenapa kita harus saling mengunjungi. Nah itu menurut saya satu langkah ya baik ya, artinya baik Islam atau Kristen dalam perayaannya jangan kemudian menutup diri. Begitu. Artinya ketika ada saudara yang berbeda agama yang ingin datang ya untuk paling tidak ingin tahu tentang perayaan itu, silahkan saja. Kan untuk nanti dijamu dengan apa, dengan makanan apa, itu nanti kan begitu. Tapi paling tidak ketika kita sudah mampu menerima itu sudah satu kebaikan dan kerendahan hati kita untuk menerima saudara-saudara kita yang berbeda tadi. Nah, saya pikir dari situ nanti akan terjalin komunikasi yang baik. Paling tidak ketika ada kekeliruan dalam memahami ajaran agama bisa paling tidak diluruskan begitu, bahwa tidak seperti ini loh, Natal itu tidak seperti ini gitu misalnya. Mungkin ada pemahaman yang tidak tepat tentang Natal, atau Idul Fitri itu tidak melulu itu begini, sebenarnya itu begini ya. Itu kan ada ruang yang tercipta di situ menurut saya, Mas. Iya. Lalu siapa orang tidak suka pada pas perayaan yang berkaitan dengan dirinya, orang mengucapkan selamat ya, pasti semua suka kan gitu. Iya kan? Kami mengatakan selamat Idul Fitri, ya lucu itu kalau misalnya tidak senang mendengar itu. Selamat Natal katanya, masa saya nggak senang mendengar itu? Karena itu sedang berbunga-bunga di saya gitu kan. Iya, makin tambah, sama dengan selamat ulang tahun aja kan.
Aduh, Iya. tahu dia diucapkan, ya saya kira begitu. Ya, itu menarik sekali. Namun pernah juga saya dengar misalnya kan Idul Fitri hari pertama itu masih hanya lingkup keluarga makin luas, makin luas. Nah, barangkali ini juga kan yang tidak banyak lah kami tahu. Siapa Iya, berani menanya misalnya ke tetangga, kapan kalian bisa datang bersilaturahmi? Ya tentu hari keberapa itu cocoknya gitu. Tapi di sisi lain juga karena mudik-mudik ini juga kan. iya betul betul. Iya mudik misalnya, Medan biasanya itu kosong. Lalu, Iya sepi. dia ke kampungnya, dia menjadi macam orang baru juga di kampungnya. Bagaimana tetangganya yang tidak mengenal dia? Saya kira ada juga boleh disebut itu kendala kecil ya dengan mudik itu untuk terciptanya silaturahmi atau mengunjungi itu tadi. Kesan saya sih sekilas. Bagaimana menurut Pak Purja ini? Iya, jadi kalau mudik itu kan kembali gitu kan. Jadi siapapun yang ada di perantauan itu, misalnya dia bekerja ataupun beraktivitas apa, nah momentum mudik itu selain untuk kembali bertemu keluarga, dia ingin juga secara sisi lain memperlihatkan ya, tapi tidak pamer, tapi memperlihatkan bahwa dirinya sudah sukses di tanah rantau. Nah, itu ada semacam nilai prestis ya, ketika dia kemudian pulang dengan keberhasilan yang dia dapatkan dan dia bisa berbagi THR misalnya dengan sanak saudara, dengan ponakan, itu ada nilai prestis yang tidak bisa diungkapkan. Itu pokoknya senang aja prestis itu. Nah itu yang bisa saya jelaskan tentang mudik tadi itu. Walaupun sebenarnya juga ketika mudik, ya kayak di Medan sendiri kan itu banyak dari perantauan, Pastor ya, dari mana-mana begitu. Jadi begitu Lebaran ya sepi. Kenapa? Karena tadi ditinggal oleh masyarakat atau penduduknya itu. Nah, yang harus dipahami juga oleh teman-teman Kristen, ya kenapa kemudian sampai ada hari raya pertama, Lebaran kedua, Lebaran ya itu sebenarnya bagian dari tradisi ya. Berkunjung ke rumah keluarga, memperingati semua, karena mungkin selama setahun itu hanya momentum Lebaran itulah dia bisa bertemu keluarga karena dengan kesibukan pekerjaan. Nah, jadi memang betul-betul dimanfaatkan momentum Lebaran itu untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Nanti dengan pamannya, dengan bibinya, dengan atuknya, dengan saudara-saudara dari bapak ibunya, itulah dimanfaatkan untuk saling bertemu. Baik. Saya setuju sekali dengan usul tadi. Ya, andaikan bisa terjadi mengunjungi gitu ya, mengucapkan selamat itu dan menjadi tercipta ruang di sana untuk bercakap-cakap dan bahkan membicarakan hal yang lebih serius, terlebih yang salah paham atau belum paham selama ini menjadi 0-0 ya. Gitu. Mungkin bisa ajangnya itu misalnya lebih kepada dialog nantinya begitu, saling menjelaskan. Betul. Jadi kita tidak ada eyel-eyelan lagi secara karena kita tahu langsung. Betul sekali. Baik, terima kasih. Menurut Bapak lah ini kan, bagaimana kira-kira kami yang Kristen mendapatkan makna dari Hari Raya Idul Fitri ini? Atau gini, Idul Fitri itu sebuah perayaan yang Bapak sudah pahami dengan betul, dengan segala maknanya. Nah, dari sesuatu yang sangat berharga di situ gitu ya, ada pasti yang sangat bernilai, sangat berharga, yang sebenarnya itu bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi siapapun bisa memiliki hal itu, semangat itu, supaya kehidupan bersama ini lebih baik. Judul pembicaraan kita ini kan pesan damai Idul Fitri, begitu saya coba tuliskan. Nah, kurang lebih apa pesan damai Idul Fitri ini kepada kami yang non-Islam ini, ya supaya kehidupan kita bersama lebih baik, kurang lebih gitu. Baik, Pastor. Jadi menurut saya
momentum Idul Fitri atau selebrasi Idul Fitri itu salah satu poin yang harus bisa kita maknai bersama dalam konteks keberagaman adalah sebagai satu momentum untuk kita saling bersilaturahmi, saling mempererat tali persaudaraan, saling menguatkan di tengah persoalan-persoalan bangsa yang hari ini membuat kita menjadi repot bersama. Jadi persoalan-persoalan itu seharusnya menjadi refleksi bahwa kita di setiap momentum selebrasi hari-hari besar agama-agama itu kita jadikan sebagai penguat bagi kita, penyimpul bagi kita bahwa kita adalah masyarakat beragama yang lahir di bumi Indonesia dan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan negara. Baik. Saya pikir itu, Pastor. Iya, artinya momentum ini mestinya menjadi momentum untuk bersilaturahmi gitu tadi ya. Ya, dengan terjadi silaturahmi terbuka semuanya untuk hal-hal yang lebih luas, yang lebih jauh bisa dibicarakan sebenarnya. Ya, luar biasa. Saya kira memang ini hal yang mudah untuk diucapkan, dipikirkan juga, tapi untuk melaksanakannya ini kita akan selalu berat ya. Selalu berat. Tapi moga-moga misalnya makin banyak orang yang terdorong untuk hal seperti itu, karena seperti saya bilang tadi awal, ini gampang-gampang susah. Mau memulainya tidak akan ada yang menolaknya. Nggak mungkin Pak Purja menolak saya ketika saya meminta. Saya punya keyakinan itu. Kemarin mana mungkin Pak Ansari menolak saya? Saya sedang mengundang dia bicarakan hal baik. Nggak mungkin. Tapi berapa orang yang mau memulai seperti itu, ya kan? Maunya dari kedua belah pihak adalah dorongan. Moga-moga itu yang kita harapkan terjadi ke depannya untuk berinisiatif tadi, memulai silaturahmi itu. Luar biasa saya menangkap persis apa yang diharapkan Idul Fitri ini. Untuk intern Islam juga terjadi silaturahmi yang sangat ketat gitu sebu ya, keluarga makin luas, ya nada yang sama atau semangat yang sama juga mestinya terjadi kepada pihak non-Islam itu sendiri. Terima kasih, luar biasa. Semoga para pencinta damai mau menggali semangat damai di sini. Saya kira kita semua sudah mendengar pesan yang sangat damai juga dari Hari Raya Idul Fitri yang disampaikan saudara kita Bapak Purja ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesediaan Pak Purja yang sudah berbagi kepada kami yang tidak kami tahu selama ini menjadi kami tahu. Semoga dengan pengetahuan ini kami juga jadi sayangkan, karena kenal maka sayang. Kalau sudah sayang pastinya itu terarah kepada perdamaian lah itu mestinya. Dan kebaikan gitu. Karena kalau tidak tahu kadangkala kita ini cepat menjadi a priori anti, tapi dengan tahu nilai apalagi itu sesuatu yang sangat baik, pasti kita menjadi respect. Itu yang kita harapkan dengan ini semua. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga di hari terakhir ini sudah menjadi hari penantian untuk besok Hari Raya Idul Fitrinya. Semoga apa ungkapan yang tepat ya. Semoga nggak tahu aku kecuali saya mau mengatakan dengan bahasa yang saya pahami, dengan Hari Raya Idul Fitri nanti makin banyak berkat gitu. Bisa begitu? Bisa. Makin banyak berkat dari Tuhan kepada setiap pribadi umat Islam, tapi juga kami juga yang non-Islam mendapat berkat dengan peristiwa yang sangat berahmat ini. Artinya bumi kita ini, bangsa kita ini dapat berkat karena perayaan ini. Pasti itu kan, satu dapat, saudara dapat, aku juga dapat. Kan gitu, mestinya kami harus merasakan itu juga. Karena ini berkat Tuhan bagi dunia kita, bagi bangsa kita juga. Kalau ada statement penutup 1-2 kalimat untuk kami? Saya pikir cukup. Cukup, mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Begitu Pak Purja ya. Ya.